Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad Arabil amin wa ala alihi tayyibin wa tahirin wa sahabati wa tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma amin. Amma ba'd. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an, ya ini memerlukan namanya memang seperti yang sudah kita lihat, ketabahan, menyita waktu untuk mempelajari Al-Qur'an ya, untuk mempelajari Al-Qur'an. Waktu itu kita membahas pakai awalan di dengan me. Nah, jadi kalau ini penimbangnya ada yang ditambah satu huruf, ada ditambah satu huruf di tengah, ada digandakan di tengah, ada ditambah dua huruf. Menambah dua huruf pun berbeda-beda, ada tambah ta sama digandakan, ada tambah sama ta, ini ada alif sama nun, ada alif sinta. Cuma kesimpulannya waktu itu ada yang bisa dipasifkan atau diawalandikan, ada yang tidak. Begitu aja dulu sementara ya. Nah, sekarang kita mencoba untuk melatih ilmu yang sudah kita pelajari dari pola 1 sampai 17. Nah, kan kita bagaimana waktu membaca Al-Quran atau membaca huruf Arab, bacaan sholat, kita paham susunan bahasanya. Jangan seperti si bisu barasian orang. Ya, diungkapkan tapi ya dikira-kira saja. Ini enggak, sudah paham kita. Nah, sekarang sengaja diambil dari surat An-Nazi'at. Bisa dia Al-Quran ya. An-Nazi'at mulai 34 sampai 41. Di surat Juz Amma. Ya, Juz Amma ya. Lihat Juz Amma dulu. Dari di bawah Juz Amma itu kan Juz Amma yatasalun, sudah itu abasa kan Nazi'at itu antara itu. Ada 37 surat ya. Amma yatasalun, terus entah Nazi'at entah apa di belakang. Atau abasa. Mana yang duluan abasa daripada An-Nazi'at? Nah, sekarang kita lihat. Coba ya, ini kita baca dulu. Nah, ini kan ada dulu belajar fa. Fa seperti ini. Kan ada sudah dipelajari. Di mana dulu belajarnya fa ini? Kan huruf atap. Tapi ini tidak huruf atap. Nah, itu makanya kalau dibaca apa tuh Ibu surat An-Nazi'at tadi itu ya? Ya An-Nazi'at kan? Di ayatnya ini ayat di belakang lagi. Kalau An-Nazi'atnya di belakang ini. Sudah selesai wan nazi'atu gharqa wan nasitatu nasta, di bawahnya lagi. Ya, itu tadi tuh ayatnya dimulai dari ayat 34. Coba lihat 34. Faiza ja'at tammatul kubra. Ya. Faiza. Maka ini kan fa-nya ini namanya fataplik, artinya cabang dari urian dari atas. Jadi dia tidak, kalau fa-atap itu kan beriring. Ja'a ustad fa. Ini kalau ini enggak, sudah panjang ya. Baik, nanti ini begitu aja kita mengingatnya nanti untuk mempelajarinya fa ini. Jadi itu makanya menurut pengalaman saya, kalau belajar huruf ataf itu yang kesulitannya. Jadi kadang-kadang nggak begitu nampak jelas perbedaannya. Tapi kalau yang nampak misalnya fa li tartib itu kan fa bagi tartib, tapi bukan terakhir. Kalau tertib terakhir itu kan summa.
Ya, jadi kalau fa-nya itu misalnya yang murah memahaminya akal tu raghifa. Fa, ruz, fa, itu dekat-dekat dia. Tapi kalau ini sudah jauh, mungkin fa jawab, mungkin apa istinab, macam-macam ya. Nah, ini pecahannya. Nah, sekarang fa sudah. Nah, iza lagi, iza. Iza. Kalau iza ini kan namanya artinya apabila. Tapi kalau mungkin iza ini kalau dilihat ayat itu ke bawah, mungkin ini huruf syarat. Nanti jawab apabila ini, maka inilah kejadiannya. Inilah kejadian ini. Ya, itu mungkin syarat. Umumnya mudah mempelajari kalau iza. Yang cepatnya tahu kita seperti iza. Iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fa ada fasabbih ya. Jadi kalau itu jawab dari iza. Kalau ini yang fa ini enggak. Karena dia dekat huruf syarat juga. Huruf syarat ya apabila pakai syarat itu apabila hari hujan saya akan bawa payung. Nah, atau apabila hujan, saya tidak datang. Kan itu jawab. Nah, sekarang ini iza huruf syarat. Ya, ingat-ingat saja dulu. Nah, sekarang ini wajib tahu ini. Ini wajib tahu. Karena ilmu dari 1 sampai 17 sudah dipelajari itu. Apa kira-kira yang ini? Fi'il madi. Fi'il madi ya. Cuma fi'il madinya itu dia berpenyakit. Berpenyakit di tengah penyakitnya. Ini waw. Alif. Coba kalau bisa enggak mengingat tasrif fi'il madi 14 itu? Ja'a. Terus coba dari ulak karang dulu. Coba lambat-lambat. Mulai. Ja'a. Ja'u. Ja'at, ja'ata, ji'na, ji'ta, ji'tuma, ji'tum, ji'ti, ji'tuma, ji'tunna, ji'tu, ji'na. Ji'na, ya ja'a ya. Ja'a menjadi ja'a. Kalau yang ja'at, nah sekarang kalau dipasifkan ja'a itu ingat enggak kemarin pelajarannya? Kan kita latihan ini umum. Jadi latihan umum. Siapa dapat fasib atau bina bagilum majhul atau maf'ul sama itu semuanya yang ja'a. Kalau qala apa qala? Kila. Kila. Ya. Kalau qala itu kila. Kalau nasara murah itu. Nasara nusira, daraba duriba, kataba kutiba. Tapi kalau ja'a Ji'a. Ji'a. Ya ji'a. Itu ya. Sama ji'a. Kalau ja'a artinya datang. Ya. Datang. Kalau ji'a Didatangkan. ya didatangkan atau datangkan. Itu ya. Jadi kita round-round dulu supaya melihat tulisan Arab itu enggak sekadar bagaimana membacanya, jangan gitu. Itu kelas bawah tuh, bukan sombong ya. Ya, itu kelas pemula itu. Kalau sudah kelas bertambah umur jangan gitu terus ya. Jadi jadi ini dibacaannya apa ini? Ja'at ya. Ja'at. Ja'at. Lalu di belakangnya ini sesudahnya ini yang merah ini bagaimana caranya membacanya? At-tommata, at-tommati, at-tommatu. At-tommatu. Iya, Guru. Kenapa berani membaca at-tommatu? Fa'il dari ja'at. Iya, fa'il dari ja'at ya. Jadi bagaimana kalau menggabung membacanya? Ja'atit tammatu. Ya. Ya, ja'atit tammatu. Ya dikasih ta, ini ta taknis namanya, ta taknis yang mati. Ta
ta'ut ta'nis sakinah, jadi yang mati. Jadi ja'atit tamatu ya. Nah, jadi ini kalau ini taruhlah fatafrik atau apa, ini huruf syarat nanti. Nah, ini ja'a fi'il madi. Nah, fa'ilnya adalah tommah ya. Tommah artinya apa itu? Tamat celaka. Bahaya yang besar. Ditambah pula di belakang besar. Wah, kan luar biasa itu. Bahaya yang besar. Nah, sekarang yang ini lagi. Al-Kubra ini kalau sudah pakai ya seperti ini, bacaan tetap abadi, nggak ada berubah ya. Ini kan ada ya-nya. Jadi tetap apapun kejadian tetap. Ini bukan ya kepunyaan ini. Ya menunjukkan ini dinisbahkan yang berarti ya nisbah namanya. Ya. Kita pun belajar ada ya nisbah, ada ya suah, ada ya perempuan, ada ya mutakallim, banyak apalagi yang tapi itu dipelajari sambil lalu lah ya. Jadi kubra, dibaca kubra. Kira-kira kalau ini sudah pakai al, ini pun pakai al, jadi apa ini kubra ini? Naat. Ya, menjadi naat atau sifat ya. Jadi kalau ini barisnya kan tommatu. Ini sebenarnya bisa juga dibaca kubrayu, tapi nggak ada kubrayu dibaca, kubra saja. Ya, ada pun huruf jar, kubra juga, kubra semuanya. Ya, jadi kubra berarti rumpun bahasanya dari kayak kata-katanya adalah rumpun katanya dari kabura, ada nanti kubran, ada kibar, ada kabair, ya. Nah, jadi kalau begitu, kan sudah bisa kita melihat ini. Jadi, maka apabila telah datang bahaya besar yang sangat besar, berarti hari kiamatnya. Hari kiamat ini. Apabila telah datang Tommatul Kubra, di bawah sudah digambarkan. Apabila sudah datang Tommatul Kubra. Tommatul Kubra ini bahaya yang sangat besar. Cuma yang terbayang orang bahaya yang sangat besar, di mana yang sering terbayang oleh orang bahaya yang sangat besar, yang berpengaruh sama dirinya, sehingga dia menjaga dirinya. Gempa, tsunami. Ya, maksudnya kan di dunia, waktu dia masih hidup. Jadi Tommatul Kubra ini dibayangkan orang, kalau di akhirat agak payah orang bayangkan. Ya memang guna yang bukan dibayangkan kok, diimani. Ya, tapi memerlukan itu kajian-kajian terus yang supaya kita paham. Pada umumnya Tommatul Kubra ini orang menangkap bahayanya di dunia ini saja waktu dia hidup. Pokoknya waktu dia hidup lah, kalau dia sudah mati, makanya di dunia ini tergambar. Ini maksudnya Tommatul Kubra bukan di dunia, tapi adalah nanti waktu kiamat ya habis ya, memang di dunia juga, tapi untuk akhirat lagi. Kan kita mati, terus datanglah hari berbangkit dia setelah itu. Nah ini ya. Kalau kita dalami lagi, ini yang akan kita hadang. Kalau menurut definisi, ini kan kalau dalam bahasa Al-Quran dipakai ini apa ini? Saufa, bukan sin. Karena ada sayaqulu. Jadi fi'il mudhari itu, fi'il mudhari kalau pakai sin dia akannya dekat. Ya, tapi kalau pakai saufa jauh. Ya, jadi ini jauh ini, maksudnya walaupun jauh tapi dekat sebenarnya. Karena undang-undang setiap yang akan itu adalah dekat. Jadi nanti datanglah Tommatul Kubra. Kalau kita ingat-ingat Tommatul Kubra ini akan datang, berarti otomatis waktu kita di dunia ini harus bekerja keras, memorsir tenaga, memorsir pikiran,
berbuat amal soleh. Itu apanya? Oh, bedanya. Tapi dalam bekerja keras memeras pikiran itu selalu ingat sadar kepada Allah. Itu yang kurang maksud Ustadz, itu yang berat. Dalam kenyataan Ustadz lihat begitu, kalau dia sudah begitu yakin hari akhirat berpengaruh dalam dirinya, kerjanya tidak maksimal. Sementara orang yang kerja maksimal, maka kuat dia bekerja maksimal karena pengaruh dunia juga. Agak kurang dia sadar kepada Allah. Jadi itu jadi kapan yang ada agak seenergi seirama dia? Dalam sejarahnya mula-mula iya bagus. Mula-mula bagus saya lihat dalam perkembangan pengetahuan waktu itu. Tapi akhirnya molor. Nggak tahu lah untuk masa yang akan datang, wallahu alam. Bacalah sejarah. Ya. Kalau dilihat sejarah, mula-mula setelah abad berapa itu? Abad 8 ya. Abad 7, 8 lah, 7 atau 8. Orang-orang yang menganut Islam itu maju-maju itu. Maju dari orang Yunani. Malah cabang-cabang ilmu Yunani itu mereka kembangkan menurut Islami. Ya, maju. Orang Barat waktu itu ketinggalan. Lama-lama mulailah sampai sekarang itulah. Asal bacalah buku, asal sudah membaca buku agama-agama kita, itu masalah-masalah zuhud, masalah apa. Jadi masalah dunia sudah ditinggalin. Ya, bagaimana itu Pak Tommy? Beda. Itu ya. Ya, jadi itu habis ya. Jadi maunya anak-anak kita sekarang rajin belajar, rajin meneliti, rajin bekerja, tapi sadar kepada Tuhan. Jangan nanti sudah rajin peneliti, rajin teknologi, nggak sadar kepada Tuhan. Itu. Jadi nggak pernah. Jadi kapan dalam sejarah bisa maju? Bacalah kembali. Saya nggak salah, saya ada dulu saya baca spesial di PLN itu dulu Pak Ben, ada bukunya itu. Entah kemana sekarang buku itu nggak ingat. Kemajuan teknologi, tapi kan banyak kita baca seperti tulisan Said Nasr, siapa itu banyak. Jadi Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Kindi, Al-Farabi, itu kan hebat-hebat orang. Sekarang nggak ada lagi, yang ada sekarang ya itulah bagaimana yaitu perlu disinergikan itu ya. Terus yang kedua, ini masih sambungan. Kalau yauma seperti ini membacanya yauma atau yaumi atau yaumi. Yauma. Ini apa namanya ini? Isim kah, fiil kah, huruf kah? Artinya hari. Isim. Isimnya isim apa? Isim masdar kah? Bentuk isim fa'il kah? Bentuk isim maf'ul kah? Atau isim zarab? Zarab namanya. Zarab itu ada zarab zaman, ada zarab makan. Kalau zarab itu artinya kan lingkungan. Ada lingkungan tempat, ada lingkungan waktu. Jadi kalau hari lingkungan apa itu? Waktu. Itu makanya menurut undang-undang kalau zarab ini nggak ada yang mengerjakannya di depan, misalnya nggak ada yang di sini, maka dia bacanya tetap di atas. Ya, misalnya kan yauma, qabla, ma'a, inda, amama, fauqa, ta'a, tahta. Ya, preposisi sebenarnya itu. Ya. Baru ini. Ini lagi, coba. Jadi kalau ada zarab berarti ada disembunyikan pada itu, pada hari atau waktu hari, pada hari. Ini lagi. Ya tazak apa ini? Huruf kah, isim kah, fiil kah? Coba. Dari Fiil. Apa?
Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Balik kaji kita dulu. Fi'il mudhari ini kita cari asalnya fi'il madinya. Fi'il madinya 3 huruf kah? Atau 4 huruf atau sudah tambahan? Apa fi'il madinya? Zakara. Zakara. Kalau zakara berarti mudhari'nya yazkuru. Oh, enggak. Zakara. Tat. Digandakan kayaknya. Yang mana kira-kira kalau di sini? Zakara. Fa'ala. Fa'ala. Kalau jadi zakara yuzakkiru maunya. Ini enggak tazakkara dia. Ya tazakkaru. Kalau dibuat fi'il madinya zakara yuzakkiru fi'il mudhari'nya. Berarti Kalau zakara yazkuru. Kalau ini apa azkara. fi'il madinya ini? Azkara. Azkara. Kalau azkara yuzkiru fi'il madinya apa tadi yang dari ulak karang? Itu fi'il madinya tazakkara, sama seperti tafa'ala. Ini. Zakara. Ini Jadi tafa'ala ya tafa'alu. Coba tazakkara. Tazakkara ya tazakkaru. Sampai ke sini nah. Apa masdarnya? Masdarnya. Kalau tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Gitu. Ya. Kalau tazakkara Tazkiran. ini. Tazakkara ya tazakkaru tazakkuran. Coba ikut saja. Tazakkara ya tazakkaru tazakkuran. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ya, jadi ini. Itu nan sarap, kaji sarap tuh yo basarap kepala tuh gue. Coba puta-puta. Enggak salah saya mungkin tak sarap itu apa itu? Dalam ya asal usul kalau entah linguistik bahasa ya, filologi itu apa ya? Ya asal usul ya ditambah di awal jadi nah sekarang sudah jelas ya tazakkaru berarti fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kalau ini fi'il mudhari mana fa'ilnya? Insanu. Kan ada di situ. Jadi insanu itu makanya dikasih baris depan ini insanu. Jadi kalau diterjemahkan dari sini apa? Pada hari teringat. Ini kan tafa'ul. Ya. Pada hari sangat sadarlah manusia. Atau bukan teringat saja ini lagi. Sangat teringat. Ya, sangat sadarlah manusia tentang masa'a. Ma mausul namanya, ma mausul. Jadi tentang apa as-sa'a fi'il apa? Madi. Fi'il madi. Cuma sakit. Nah, kalau bahasa Indonesia nama usuk, bahasa Minang. Ya. Sa'i. Itu yang sa'i. Sa'i itu kan lari-lari kecil ya, berusaha mencari apa itu, mencari apa namanya? Kalau sejarahnya Siti Hajar ya. Jadi sa'i. Jadi kalau nanti sudah datang tommah ini, tommah kubra, pada hari sadarnya manusia tentang apa yang diusahakan manusia. Jadi sadarnya sudah tahu dia sudah celaka ini. Sudah celaka. Enggak ada kebaikan diperiksa dalam hidup, enggak ada kebaikan. Ada hanyalah semasa hidup di dunia memperturutkan keinginan atau macam-macam lah. Jadi makanya kita dari sekarang mumpung masih hidup ini ya, mumpung masih ada usia, maka yang perlu ditempuh pertama adalah tobat dari kesalahan. Terus berbuat baik menurut mampu. Jadi itu berbuat baik menurut kemampuan kita ya. Jadi pada hari teringatlah manusia itu akan apa
sa'a yang telah diusahakannya. Maksudnya bukan teringat wah ini tidak saya kerjakan, nggak begitu. Berarti tahulah dia, diterangkan kan di ayat lain itu fa'amman sakulat. Fa'amman itu kan sudah simpulan-simpulan itu. Fa'amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir radiyah. Wa amman khafat ringan mawazinuhu fa ummu hawiyah. Jadi nampaknya mulai kita seperti ini, pokoknya masih bangun, masih sadar, tidak bisa atau selalu mengisi kebaikan. Kebaikan itulah yang saya sebut tadi. Karena kita enggak ada ilmu, kebaikannya paling-paling itulah puasa, terus sedekah kecil-kecil. Kalau ada ilmu kan membuat kincir angin, membuat tali air, membuat pokoknya yang mau ditinggalkan untuk kebaikan orang lah. Ini mana apa bisa dibuat baik? Paling-paling membuang duri di jalan, Pak Bet, ya. Duri. Itu pun kadang-kadang minta sumbangan pula kan. Ya. Jadi mengharap, jangan kamu kira masuk surga itu mudah jadinya. Padahal penderitaan, dulu maka penderitaan karena banyak bertentangan. Sekarang sebenarnya nggak begitu banyak bertentangan kok, pembuktian aja. Terus ada pertanyaan di sini. Ini latihan umum ya. Berarti dari nomor pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, mana yang bertemu lah. Terus ini lagi. Wah. Nah, ada sini. Wow, apa ini kira-kira? Kalau wow atap kemana diatapkan? Oh, belum. Ada enggak? Ini dulu dibaca dulu. Ini dibaca dulu. Apa bacanya? Lihat Quran apa ini bacaannya? Wa burrizati. Wow, permulaan. Enggak, ini dulu dilihat dulu ini dulu. Dan Apa bacanya? Wa burrizati. Barazat apa burizat? Burrizati. Burizat. Burizat. Ini dibaca bu. Ya. Burri, ya burri ya. Ya. Burizat. Itu aslinya burizat ya. Berarti ada ta. Kalau ini ya kan jaat. Datang. Ini kan jaat tadi. Berarti bisa di apa itu diatapkan ke situ. Iya, diatapkan ke Gitu dia. Sama-sama bentuk muannas. Nah, cuma ini burizat kan dibaca nanti karena ada alif lam, sama juga cara membaca kata anisnya nih. Burizatil kan begitu ya. Ini dibaca jahimu, jahima, jahimi. Jahimu. Jahimu. Coba. Kalau ini kan dibaca insanu. Kalau ini dibaca tomatu. Nggak bisa nih pakai tanwin tangga. Enggak. Ya, sudah ada bisa. Ini karena ini jadi apa fungsinya jahimu? Ibu Didi enggak ada, Ibu Didi? Halo. Enggak. Coba ulak karang dulu. Jahimu, kenapa baca jahimu? Kalau ini dulu, kenapa dibaca insanu? Fa'il dari yatazakka. Kenapa ini dibaca tommatu? Fa'il dari jaat. Ya, fa'il dari jaat. Yang fa'il itu yang melakukan ya, yang melakukan tommah, yang melakukan jaat itu tommah, yang melakukan yatazakkar itu insan. Ini kenapa dibaca jahimu? Naibul fa'il. Naibul fa'il. Ya santi yang lain karena ya kaji. Ya. Naibul fa'il ya. Naib. Kenapa Pak? Kenapa naibul fa'il ini kok tidak il? Karena dia pasif. Karena waburi pasif ya. Karena dia pasif. Karena fi'il ini Diperlihatkan. ya pasif. Kan buriza.
Buriza. Jadi Buriza berarti yang dicari adalah naib. Naib fa'il. Naib itu arti ganti. Pengganti. Tapi kalau fa'ilnya sedang aktif atau transitif, dicari adalah fa'il. Kalau dia pasif, naib itu makanya yang naib ini, yang ganti fa'il ini, pada hakikatnya ganti fa'il itu yang berfungsi sebagai mengganti fa'il ini, pada intinya dia sebenarnya maf'ul itu. Cuma karena menempati tempat si fa'il, maka dia kasih marfu baris depan. Karena fa'il itu baris depan, maka dia menduduki jabatan tempat-tempat si fa'il. Sebenarnya ini kan kalau di barazatil. Jadi enggak barazat lagi. Mungkin Allah fa'ilnya dibuat barazallahul jahima. Ya, telah memperlihatkan Allah akan neraka jahanam. Tapi sekarang orang sudah maklum. Itu makanya namanya Pak Bet fi'il maklum namanya. Fi'il maklum. Kan itu yang sudah dimaklumi. Atau memang nggak tahu, maka dibina majhul namanya. Bisa gitu. Ya. Jadi waburrizatil jahimu, dijelaskan, dinyatakanlah, maka si ta ini karena naibnya itu dihukum perempuan. Padahal dia sebenarnya dia kan maf'ul. Kalau dia maf'ul ini nggak perlu dipakai tataknis. Ya, siapa yang jadi pelakunya? Misalnya yang memperlihatkan Allah, maka barazallahu gitu. Barazallahul jahima. Tapi karena dihilangkan fa'ilnya, maka dibuatlah burrizatil. Ini zatnya ini mengikut ini jadinya. Ya. Jadi diperlihatkan, dijelaskanlah neraka jahanam, ya. Jahim. Ya, jahim ini. Waktu begitu. Teringatlah, maksud teringat di sini sadarlah, karena selama hidupnya kosong, dia hanya memperturutkan keinginan-keinginannya saja, memperturutkan pemikiran-pemikiran nggak karu-karuan aja, tidak menurut yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya. Di sini disebutkan burrijatil jahimu li mayyara. Ini panjang ya, lima yara. Diperlihatkanlah neraka jahanam itu bagi orang yang melihat. Ini man mausul juga ya, bagi lam huruf jar, bagi orang yara. Fiil apa ini yara? Fi'il madi. Mudhari, fi'il madi. Iya, Ya roh. Ya roh. Anita. Fiil apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari. Kan ada ya-nya sih. Iya. Cuma karena Karena sudah apa namanya? Sudah banyak dirubah-rubah. Asalnya kan ro'a. Ro'a, kemudian yar'ayu. Maka di sini lima yara. Yar'ayu aslinya ya. Jadi diperlihatkanlah neraka jahanam bagi orang yang melihat, ya, khusus tentu bagi orang yang melihat. Yang melihat itu tentu orang yang mendapat hukuman itu. Bagi orang yang tidak tentu enggak. Makanya orang dalam keterangan yang penjaga surga ya, kan ada penjaga pintu surga, ada penjaga pintu neraka. Orang penjaga surga itu enggak tahu bagaimana nikmatnya di surga itu. Orang penjaga neraka nggak tahu juga bagaimana hebat pedihnya. Yang merasakan itu hanya orang yang masuk, ya, hanya orang yang masuk, hanya orang yang merasakan. Sama kita melihat bagaimanapun sedih kita bisa nggak dirasakan orang? Tidak. Nah itulah. Bagaimana senang kita bisa nggak dirasakan orang? Enggak. Jadi itu makanya dari siapa yang menjadi hamba Allah menuruti Rasul, perasaan
senang itu yang nggak bisa diambil orang lain. Nah, ya. Jadi malaikat itu tidak masuk surga, tidak masuk neraka ya Ustaz? Ya itu nggak kita urus lah. Yang jelas mereka ditugaskan. Nah, malaikat adalah ditugaskan oleh Allah. Jadi Main-main di luar bagaimana aja dia. pedihnya di surga, penjaga surga misalnya malaikat Ridwan nggak tahu dia. Neraka Malik itu juga nggak tahu. Jadi itu makanya penderitaan sudah saya gambarkan. Penderitaan itu kita rasakan sendiri. Itu nanti dinaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makanya menderita ya. Cuma pengertian masuk surga itu memang digambarkan yang mudah, misalnya ada taman, ada yang bagus, pokoknya supaya ada pendekatan. Sungai. Iya, kan ada ayatnya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Satu pun tidak mengerti. Jadi menjelaskan dilihat oleh mata, dilihat oleh telinga. Terasa nih waktu di dunia ini. Cobalah, enak makanan ini sudah dimakan 2 kali enak, 3 kali enak, 4 kali enggak lagi, 5 kali muntah. Mana enaknya itu? Kalau di surga nanti terasa, gitu. Jadi memang payah. Nggak percaya saya, silakan aja, mulai menderita kehidupan. Terus ini lagi, masih sambungan. Pak Amma man tagha. Pak Amma aman toga. Jadi ini amma ini silih kita belum belajar, ini pun belum. Sama tadi Pak Tafrik juga ini pecahannya. Amma adapun ini pecahannya, penjelasan mempasal namanya. Maka ada penani baru mannya dipakai man mausul juga. Ini yang perlu kita tahu ini toga. Toga ini betul. Toga. Salah ya. Ini toga bukan zoga. Iya toga. Huruf to ya. Iya. Ya salah ketik ya. Toga. Ini. Toga ya. Nah, kalau toga Panjang. Toga bentuk apa toga? Fil madi. Fil madi. Kalau man ini huruf mausul ya. Man. Orang atau siapa. Man dipakai man ya. Ini man. Toga. Man toga ya. Toga ini pakai panjang kembali ya. Jadi toga ya. Jadi toga ini fi'il apa tadi? Madi. Madi. Man toga. Aslinya toga ya. Berpenyakit nakis namanya. Penyakit di akhir. Nah, toga ini maka siapa yang itu yang berbahaya. Makanya saya katakan kalau sering-sering pakai toga hati-hati. Jadi maunya boleh pakai toga, Pak, sering-sering pakai toga, tapi toga yang soleh kan ya, jangan soleh ya, jangan soleh ya. Nah, toga ini apa arti toga? Melampaui batas. Ya, melampaui batas. Apa sih sebenarnya batas itu? Ya, batas berarti yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di peraturan manusia itu selamat sudah ada ketentuannya. Jadi toga. Jadi man toga, siapa yang melampaui batas atau yang sering pakai toga, ya. Sering pakai toga. Jadi bagaimana? Ada jawabnya nanti. Ini sebelum ini kan satu lagi. Jadi man toga satu. Sudah itu ada waw, walaupun ayat dibulati itu nggak berhenti. Jadi waw apa ini? Ini bisa diterka sekali. Apa kira-kira wa ini? Atap. Apa yang diatapkan? Yang dihubungkan kemana tempat atapnya, kemudian yang diatapkan itu apa? Ini kan waw atap. Biasanya ada namanya atap, ada namanya ma'tuf alaih, tempat di tempat mengatapkannya, menghubungkannya. Ini yang mana yang diatapkan ini? Asara. Asara. Asara ini bentuk apa?
Fil madi. Fi'il madi. Fi'il madi. Diatapkan Atapkan ke ke toga. ayat toga sama fi'il madi. Jadi andai kata tidak ada waw ini, berarti kan diulang itu. Fa amma man toga. Sini langsung fa innal jahima hiyal ma'wa. Diulang lagi. Fa amma man asaral hayat dunya fa innal jahima hiyal ma'wa gitu sebenarnya. Jadi adapun orang yang toga satu, dan ini lagi asara fil madi. Kalau apa arti asara itu? Asar, sa ya, bukan sin tapi sa. Lebih mengutamakan. Ya, sangat berkesan. Itu maka namanya maksur, jejak. Jejak itu berkesan dia. Coba kita berkesan nggak melihat kehidupan dunia ini? Ya, berkesan. Ya, berkesan. Kalau berkesan itu yang belum zuhud. Kalau orang zuhud enggak, dia punya juga, tapi enggak gitu kesan dia. Tahu dia bahwa ini hanyalah sarana untuk dia bagaimana nanti selamat kehidupan di akhirat. Itu makanya di Sabbihisma Rabbikal A'la itu di belakangnya kan itu ada bal tu'sirunal haya'a, tu'sirun ilmu mudhari'nya tuh dari asara. Jadi bal tu'sirunal hayatad dunia. Akan tetapi kamu sangat mengutamakan itu, sangat nanti kalau dibuat mengutamakan begini, kita sholat juga, kita baik-baik juga, tapi diutamakan maksudnya jangan diutamakan ini sholat dulu lah, gitu. Bukan gitu. Yang asar itu arti misalnya ini tapak kaki lewat di apa ya, tanah lembek atau lumpur, ada jejak, begitu dipijak jejak itu yang asar namanya. Jadi sangat berkesan sama dia. Jadi ya memang itulah kehidupan ini. Kalau ada ke atas, kalau keturunan masalah kaji keturunan ya. Kalau ke atas apa kita namanya itu Pak Bet? Kalau ke atas terus semuanya. Kan ayah, kakek terus ke atas kan, nenek ya, dari. Kalau ke bawah apa? Ke bawah anak kan begitu ya. Ya. Kalau ke samping, itu yang mungkin bibi, mungkin paman. Kalau ada yang berhubungan dengan syahwat, ada yang berhubungan dengan ada yang berhubungan macam. Kalau ke atas ke bawah itu. Kalau kiri kanan, itu ada antara yang berhubungan dengan keinginan. Misalnya dengan istri, dengan apa itu kan dengan apa? Tapi memang yang diredai Allah juga ya, semuanya diredai. Jadi kadang-kadang kalau kita pelajari mana yang lebih berkesan hati kita, itu maksudnya tuksir. Mana yang berkesan hati kita dengan anak, istri atau dengan orang tua? Orang tua mungkin Pak. Relatif, Pak. Relatif. Atau dengan Allah lagi, kan hebat lagi. Jadi itu makanya supaya paham kita asar itu ya. Jadi supaya paham asar. Jadi di sini paham man toga, toga sudah melampaui batas hidupnya. Kalau asar sangat berkesan kepada hayatan. Asaral. Coba apa bacanya tadi Pak? Amma man toga wa asaral Hayatat dunia. Hayatat kan? Iya. Jadi apa fungsi hayatat? Hayatat dunia. Naat. Wah, ada naat. Mana ya? Ayo ulah karang. Hidup. Ya, Maf'ul. Maf'ul. Di sini kan fa'ilnya di sini. Ini kan man, balik ke man. Adapun orang yang menggar dianya orang, kan? Dan sangat berkesan dianya orang akan kehidupan dunia jadi apa? Ini baru naat.
Jadi hidup yang nggak pernah sampai, hidup yang nggak pernah bertemu yang sebenarnya. Itu yang dimabukkan orang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, mudah-mudahanlah paham kita ya. Jadi, tapi jangan salah kaprah pula. Oh, hidup dunia ini nggak pernah sampai. Sudahlah, nggak perlu. Kalau enggak dari mana amal soleh? Kan ini pula. Iya. Itu memahami itu nggak payah orang. Misalnya kan hidup dunia itu kan nggak pernah nyampe. Misalnya kalau punya anak pun kita, ini anak saya, mana? Coba, oh ini yang dipegang ini. Nanti kan nggak ada lagi itu. Oh ini saya pun nggak ada. Jadi kalau begitu yang mana sih sebenarnya? Itu nanti di akhirat hidup sebenarnya. Jadi itu payah orang menangkap. Kita pun mungkin payah menangkap. Jadi sangat berkesan hidup di dunia. Tapi bukan berarti ditinggalkan. Cuma dimanfaatkan karena keridhaan Allah. Itu yang nanti bagus. Jadi bagaimana akibatnya kalau toga dan asar al-hayat dunia? Pakai inna Allah. Ini jawab. Ini bisa jawab dari man. Bisa fa. Jawab dari man. Dikasih pula di penegas itu. Ini taukid. Fa innal jahima. Kenapa jahima barisnya ini? Nah, inna. Karena inna. Ya. Mana jadi apa gunanya jahima? Jahima. Inna kan masuk subjek predikat. Jadi apa gunanya jahima? Iya. Sebagai Sebagai predikat. Pokok kalimat. Iya, pokok Mubtada. Mubtada. Ini mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya ini hiyal ma'wa. Digabung aja. Antara hiya dengan ma'wa ini sifat dengan yang sifat. Ma'wa. Jadi hiyal ma'wa ini menjabar dari jahima. Kalau enggak ada inna ini kan al-jahimu hiyal ma'wa. Ataupun dipakai al-jahimu ma'wa begitu aja. Tapi ini berarti lebih keras dia. Jadi adapun orang yang melampaui batas, melanggar peraturan-peraturan hidup, dan dia sangat berkesan kehidupan dunia, sehingga kehidupan pun enggak menentu, enggak karu-karuan, diingatkan oleh Allah, sesungguhnya Jahannam atau neraka si jahim yang sangat membakar, yang menderitakan, itulah dia dihukum muannas, dia yang tempatnya, itulah sebagai posisi tempat duduknya. Jadi menderita. Jadi penderitaan kita ini adalah karena kita yang punya akal pikiran. Jadi kalau hewan selain manusia, dia punya ada sedikit-sedikit dikasih lah. Menurut peraturan tak sudah dipelajari orang, ada mengatakan insting, ada mengatakan gariza, macam-macam lah. Jadi mereka enggak menderita. Jadi nanti kuda, kambing, ayam, segalanya lah. Mereka itu enggak ada penderitaan. Yang menderita kita ini. Kenapa? Ya karena kita punya akal pikiran. Makanya yang membuat susah akal pikiran juga. Campanaka dulu. Nak campaan pikiran dulu. Iya ya. Jadi makin paham kita wahyu-wahyu Allah ini. Oh iya ya. Jadi tidak ada jalan lain sepanjang akal pikiran tidak ditundukkan kepada penciptanya. Selama itu manusia akan menderita dari dunia sampai akhirat. Ya, barang-barang berharga tapi tidak dipelihara. Maka untuk memelihara itu kita pelajarilah seperti ini ya. Terus ini yang baiknya, ini kan yang jeleknya dulu nih. Kalau Quran itu sering begitu. Atau kadang-kadang yang jeleknya dulu baru yang baiknya. Kadang-kadang yang baiknya baru jeleknya. Coba diterka-terka aja dulu. Kenapa dibegitukan? Diperbandingkan. Supaya kita bisa memilih. Ya, supaya bisa kita menangkap pelajarannya. Jadi metode pengajaran itu dikasih banding. Sedangkan orang Panggalih lebih itu supaya lakunya. Lah itu kain popaknya. Datang orang Panggalih itu nama suku ibunya. Kalau itu narancaknya.
Iku nan menengahnya, iku nan kurangnya. Supaya mengerti awak. Selain daripada menanya berakib yang awak sebenarnya, atau supaya mengerti. Jadi gitulah hidup. Nah sekarang baru yang jelek, yang apanya lagi? Yang baiknya. Ini yang jeleknya dulu. Diancamkan yang jeleknya. Ini. Wa amma di sini diatapkan, ini jelas atap ini. Karena diatapkan ke wa amma. ini kan ini tadi ini. Diatapkan ke sini. Kan ini Pak Amma. Pak Amma ini amma ya, bukan amma tapi amma itu. Pakai tasdid. Pak Amma man tagha wa asral dunya fa innal jahima yal ma'wa. Di sini sebenarnya kalau nggak ada wa ini fa amma lagi. Ini enggak. Jadi amma man khafa. Khafa bentuk apa? Fi'il madhi. Khafa fi'il madhi, mana fa'ilnya? Huwa. Iya, ada huwa. Balik ke man. Kalau ini dibaca maqama, maqami, maqamu. Maqama. Kenapa dibaca maqama? Ya, maf'ul. Ini dibaca Rabbi, Rabba, Rabbu. Rabbihi. Ya, sampai Rabbi saja dulu. Ya, Kenapa dibaca Rabbi? Rabbi. menerangkan maqama. Ya, menerangkan maqama atau mudhafun ilaih ya. Ini yang mudhafun ilaih terakhirnya. Ini. Itu makahi. Tapi pengaruh baris enggak, baris tetap seperti itu, ya. Tapi ini perlu kajian ini. Ini yang perlu dipelajari dulu supaya bisa kita pakai. Apa di sini maksudnya? Coba misalnya kan coba diterjemahkan. Dan adapun itu maka tafsilnya, arti tafsil itu menjelaskan ya. Adapun orang yang takut dianya orang. Kalau di sini kan yang toga, yang asaral hayat dunia. Kalau di sini sebaliknya. Adapun orang yang khafa, maksud orang yang khafa siapa sebenarnya? Lihat ayat di atas. Apa maksud khafa? Arti takut ini apa sebenarnya maksudnya? Kalau lihat sini, coba jawab menurut ini. Khafa ini. Orang yang tidak begitu cinta sama dunia. Iya, terus satu lagi tidak toga, tidak melampaui batas. Ya, tidak toga. Begitu membaca Al-Quran, jangan lari-lari dia. Kan nampak loh. Jadi ada punyan yang tidak toga, dihitunglah. Biarpun dalam hati, biar dalam pikiran, biar dalam bekerja, biar dalam prinsip, biar segalanya lah. Tidak toga. Begitu pula tidak asar hayat dunia. Itu namanya khafa. Berarti dia khafa. Dia takuti ini. Ini perlu dipelajari lagi. Makam itu bentuk apa ini? Bentuk isim fi'il huruf. Isim. Ya. Cuma kita belum belajar, mungkin sampai ke bawah dulu ya. Isim makan, isim zaman. Isim makan. Makan, ya. Makam ya. Kalau kita makam kan kuburan. Ya, ini enggak. Tempat. Kalau ini kan disebut makam Robnya, makam Robbinya. Jadi bukan kuburan Tuhan ya. Apa artinya makam? Ini yang perlu. Kalau di situ apa terjemahnya, Bu? Kedudukan. Orang yang takut terhadap kedudukan Tuhan. Kedudukan Tuhan apa kursinya atau arasnya atau apa? Perlu tafsir. Keberadaannya. Keberadaan ya. Keberadaan. Apa lagi? Kebesaran. 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 Kekuasaan, nikmat. Tapi makanya dibuatnya di situ kedudukan, maksudnya jabatan. Karena dia yang menjadikan. Nah, sekarang adapun orang yang takut terhadap makamnya, di sini dibuat makam. Sebenarnya kan adapun orang yang takut kepada Allah, gitu. Itu makanya kalau makam itu kan berarti tempat kekuasaan, tempat
nikmat. Kita ini sebenarnya kan di makam Rabb ini. Iya, di bawah pengawasan. Iya kan? Kan makam Rabb ini dalam kekuasaan, dalam ciptaannya, dalam apa? Di mana kita berada sekarang ini? Coba. Dalam genggamannya. Itu Ah, makanya membuat itu yang yang perlu kita buat terus. Jadi sadar kita terus kita adalah dalam kekuasaan, dalam makam Rabbi. Coba kalau ada orang yang mengatakan dia di luar makam, wah itu sudah nggak benar lagi. Sekuat-kuat kita lari, sekuat-kuat kita terbang kemanapun pergi, bisa nggak keluar dari kekuasaan Allah? Nggak bisa. Enggak. Jadi itu yang bagus. Jadi adapun orang yang takut berarti dia tidak toga, tidak asal dunia. Satu lagi. Wanaha. Ini fi'il madi juga. Coba. Ini waw atap berarti diatapkan khafa ini. Naha. Ini waw atap ya. Kalau naha bentuk apa naha? Fi'il madi. Fi'il madi. Mana fa'ilnya? Wa kembali. Iya, menahan. Ya. Wah. Ini dibaca an-nafsa an-nafsi. An-nafsa. Nafsa. Iya, dibaca an-nafsa. Kenapa dibaca an-nafsa? Maf'ul. Maf'ul. Jadi dua ya. Soal sadar kepada makam banyak orang sadar. Cuma yang ini juga yang sering melanggar. Dan melarang, mencegah dia, menahan dia. Ya, menahan dia, yang ditahannya adalah nafsa, akan keinginan dari hawa. Nafsu dari hawa. Nafsa anil hawa. Ya, ditahannya diri atau menahan nafsu diri. dari hawa. Hawa itu kan malah nggak jelas. Maksudnya namanya hawa. Hawa ada dikaitkan orang hawa nafsu gitu aja. Bisa dikendalikannya nafsunya. Berarti ini kalau ini kan Pak Innal Jahima, ini dia Pak Innal Jannata hiyal ma'wa, maka bahagialah, surgalah tempatnya. Berarti surga mu'annas juga ya, Guru? Iyalah, jahim mu'annas juga. Nah, jadi itu makanya bagaimana maksudnya menahan? Menahan keinginan. Keinginan itu kan banyak itu. Tapi sifatnya keinginan dari hawa ya. Dari hawa. Kalau hawa itu kan namanya sudah, kalau bahasa Minang mahau di atas. Misalnya kita punya mobil. Mobil itu masih bagus. Tapi ada sedikit di dalam kita sedikit ini kan nanti kurang terpana itu. Yang sedikit itu. Itu contoh. Tapi kalau enggak karena itu enggak apa-apa. Ya, begitu yang lain-lain. Jadi itu makanya kalau bisa menehi nafsa anin nahwa khafa makrabi, maka bahagia inilah dia, jannah. Pakai penegas pula Allah mengatakan, maka berbahagialah, surgalah tempatnya. Sungguh. Tapi kalau tidak bisa, ini pula lah tempatnya. Jahima. Jahim. Jahima hiyal ma'wa. Menahan nafsu seperti orang sufi itu. Itu salah satu contoh. Sebenarnya itu begini. Kita ini kan bertingkat-tingkat. Ada orang kalau kelas bawah dia kan sekadar nafsu yang dilarang itu ditahannya. Nafsu yang dilarang ditahannya. Nggak boleh dikerjakan itu tahannya. Kelas bawah. Kalau itu orangnya sudah kelas tinggi atas tuh. Sudah kelas tinggi. Keinginan mencelupkan roti
ke teh manis saja, kan 40 tahun. satu keinginan itu, itu bisa ditahan gitu. Jadi berbeda-beda. Misalnya kalau dia tidak sholat, itu sudah fatal. Dia bisa menjaga sholatnya walaupun dimanapun. Itu kelompok yang bagus. Terus tapi ada di atas tuh. Misalnya sholatnya tetap berjamaah. Kalau nggak berjamaah dia rasanya kecewa. Terus di atas tuh lagi, di atas tuh lagi, di atas tuh lagi. Begitu caranya. Itu maksudnya. Ya. Jadi pokoknya yang garis pertama tentu yang dilarang. Terus berikut tentu yang baik-baik lagi. Jadi itu dua. Jadi kuncinya sebenarnya siapa yang ingin bahagia, siapa yang ingin senang, sejuk dalam hidupnya, istilahnya ke surga. Inilah sadar kita dalam kekuasaan Allah terus. Kemudian tentu bisa menahan nafsu dari yang ini tingkatannya. Dari yang menahan dari yang salah sudah bagus, tapi di atas itu lihat lebih bagus. Itulah makanya itu. Cuma kalau itu saja yang kita pikir, lalu menahan nafsu dari hawa ini kan begini. Misalnya kita sudah punya ilmu yang bagus, yang mapan dari teknologi. Kita tidak mau kasih sama orang, sebab kalau kasih sama orang nanti kan kurang penjualan. Kan berarti masih itu makanya saya katakan tadi pada umumnya orang bertumpu masalah pribadi. Jadi untuk kebaikan enggak. Itu makanya kadang-kadang, tapi kalau misalnya yang lain-lain, misalnya kalau siapa yang mengutip atau itu minta izin boleh. Tapi kalau untuk teknologi yang sangat butuh orang, enggak mau dia membuat gitu. Dibuatnya undang-undang, pokoknya enggak boleh. Sebab kalau nanti sudah bisa orang, kan berarti enggak tergantung hidupnya sama kita lagi. Kan itu enggak bisa ditahannya juga hawanya. Iya. Jadi nampaknya kalau sudah menyangkut masalah kehidupan orang banyak, kalau undang-undang dasar kan sudah dikatakan. Ya, tapi dalam undang-undang dasar kan sudah bagus sebenarnya undang-undang dasar itu. Ya, hajat orang banyak. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini latihan kita. Ini surat An-Nazi'at. Jadi di sini maka Ustadz tampilkan itu supaya ada pelajaran bagi kita bersama. Ya, di sini diceritakan yang jeleknya dulu. Jadi kita akan mengalami yang jelek kalau toga, kalau asaral hayat dunia. Sudah saya katakan, tidak ada gading yang tidak retak. Ya, kan ya, itu sama-sama itu. Iya, Pak. Iya apa enggak? Iya, Pak. Itu kan diambil orang pepatah itu. Karena setiap dilihat gading gajah itu retak semua. Enggak ada yang lurus. Tidak ada gading. Jadi bukan berarti peluang untuk bersalah, enggak. Jadi kalau begitu, kalau untuk kita nanti bahagia, untuk merasakan sejuk hidup, berarti apa yang perlu kita tempuh? Minta ampun. Mumpung masih hidup ini. Taubat. Minta tobat. Jadi bukan nanti ini disuruh tobat ini. Kan ada dulu disuruh misalnya tobat nasional, tersinggung pula orang. Ya, jadi kalau minta tobatlah kita pribadi. Saya pun begitu juga. Maka kita pedomani kata Rasulullah. Rasulullah itu kan ada keterangannya, dia minta ampun ada 100 kali, ada 70 kali. Masih ingat nggak? Siapa yang tidak beristighfar siang hari 70 kali atau malam 70 kali, Rasulullah nggak ada mengatakan begitu. Cuma begini bahasanya. Siapa yang beristighfar, minta ampun astagfirullah ataupun bermacam ungkapan minta ampun kepada Allah 70 kali siang, 70 kali malam, maka dia tidak termasuk orang yang pendusta. Satu lagi tidak termasuk orang yang lalai. Gitu aja. Cuma kita bisa pahami mafhum mukhalafah, tapi beliau nggak ada menyebutkan. Kalau mafhum mukhalafah itu kan pengertian di balik itu. Paham kan? Apa itu? Berarti kalau kita tidak beristighfar 70 kali siang, 70 kali malam,
Berarti masuk pendusta dan masuk orang ghaflah, lalai. Tapi Rasul nggak ada ngomong gitu. Yang dia ngomong gini ya, siapa yang beristighfar 70 kali malam 70 kali siang, maka dia tidak termasuk orang yang pendusta dan orang yang lalai. Jadi itulah, jangan lupa itu Bapak Ibu sama-sama kita praktekkan. Ingat-ingat itu astagfirullah, ada yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, macam-macam. Ada yang membuat subhanaka wa bihamdika, apa lagi itu? Subhanallah bihamdika, terus mengakui lagi, amil tusuan, aku telah membuat kejahatan, zalam tu nafsi, telah zalim aku terhadap diriku, faghfirli, ampunilah aku, fa innal khairul ghafirin, fa innaka khairul ghafirin, engkau sebaik orang pengampun. Jadi enaknya ini terasa oleh saya kalau kita mengerti susunan Arab itu, tahu kita ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari, enak, jadi nggak aneh bacanya. Itu maka salah satu cara yang teringat saya sebagai tugas juga ya, sebagai isi dakwah juga itu, tapi alatnya mesti mengerti hendaknya anak-anak cucu kita bentuk-bentuk Arab ini. Kalau nggak ngerti ya nanti agak ya ada juga yang bagus ya. Tapi itulah, itu perlunya. Ya. Saya rasa kalau ini satu lagi coba. Kalau ini coba. Yes, Apa bacanya nih? Ini suratnya surat At-Takwir. Iza syamsu kuwirat. Apa? Iza syamsu kuwirat. Ya, iza syamsu kuwirat. Ini izanya nanti jawabnya di bawah. Ini huruf syarat. Tapi kalau yang iza yang ini kan fi'il. Kalau yang iza yang ini jumlah mubtada khabar. Ini kan as-samsu kuwirat, mubtada. Kalau ini enggak, fi'il, fa'il. Tapi huruf syarat juga, ya. Nah, sekarang as-samsu, kenapa as-samsu tadi? Pokok kalimat. Ya, pokok kalimat. Mana kabarnya? Kuwirat. Kuwirat. Nah, sekarang ini pelajaran kita nih. Kuwirat. 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 Ya, kuwirat ya. Kuwirat. Digulung. Rat. Kuwirat. Nah, sekarang kuwirat ini fi'il apa ini? Fi'il madhi. Yang dicari fi'ilnya atau fa'ilnya atau naibul fa'il? Naib. Kenapa naib dicari? Karena dia kuwirat. Karena dia kuwirat. Kalau aktifnya apa ini aktifnya? Kawara. Ya, kawara. Kalau dipasifkan? Kuwira. Kuwira. Ini mana naibnya? Iya. Naibul fa'ilnya mana? Naibnya anta. Bapak. Iya. Iya. Jadi sebenarnya kalau di sini pokok kalimat. Jadi hiyanya sebenarnya dia maf'ul, tapi dibalikkan ke pokok kalimat juga. Ini hebatnya. Jadi kuwirat muannas, samsu muannas atau muzakkar? Samsu. Muannas. Kan matahari. Kalau bulan Muannas. muzakkar. Nah, kalau bulan muzakkar. Kalau bulan muzakkar, kalau matahari muannas. Itu pelajaran. Kalau perempuan Panas. tempat berkembang. Iya. Kalau laki-laki enggak. Maka kadang-kadang saya pikir-pikir bumi muannas juga. Muannas. Iya. Muannas. Kalau anggota tubuh muannas juga. Karena dia SPJ-nya diminta. Tangan ini kan banyak kerjanya nih. Kaki, mata,
Jadi setiap yang banyak kerjaan ini perlu untuk pengembangan, tapi SPJ-nya harus dipertimbangkan. Kalau bulan enggak, ya. Kadar memantulkan. Mas ya. Ya, itu akal-akal Ustadz itu enggak akal-akal itulah, makanya kita belajar itu digunakan apa pemikiran kenapa lah begini, kenapa. Rasul kan enggak ada ngomong itu ya, jangan begitu ya. Jadi menambah. Kalau begini apa artinya jadinya? Apabila matahari digulung. Coba, apabila matahari digulung, mana naibnya? Baca naibnya. Digulungnya. Ya. Digulung matahari. Apabila matahari digulung dianya matahari. Hiyanya itu. Apabila matahari digulung di atas matahari. Tak tertangkuk di orang balu ke gulung matahari. Maka kata digulung itu supaya murah orang seperti gulung tikar. Sebenarnya gulung sebenarnya Allah yang tahu ya. Jadi ini pelajaran kita ini dipasifkan. Ini lagi. Coba wa izal jibalu Suyirat. suyirat. Jibal ini bentuk jamak Dari jabal. enggak ya, bentuk dari jabal. Jamak taksir atau jamak muannas atau jamak apa? Taksir. Jamak taksir. Karena jamak taksir itu maka dia muannas pula dibuat. Kalau ini bukan jamak taksir, memang dihukum muannas. Jadi ini maka suyirat. Dan apabila gunung-gunung diperjalankan, diterbangkan ya, suyirat ya. Oke. Ini lagi. Wa izal isyar. Utilat. Utilat. Jadi ini isyar ini adalah unta-unta yang sudah bunting ya. Ditinggalkan. Ini isyar berdekat dengan asyar. 10 berarti megah ya. Apabila unta-unta yang bunting itu diabaikan, utilat. Kalau utlah libur artinya ya, kalau akala dilibur. Jadi orang nggak peduli lagi. Jadi nanti kalau sudah hari kiamat nggak peduli orang harta, nggak peduli lagi unta. Orang Arab itu kalau untanya bunting kan gembira dia, kabar menyebar. Wow, itu unta si anu begitu. Karena itu zaman dulu yang menjadi bahan kemegahan. Kalau itu sudah utilatnya. Ini lagi wuhus. Wuhus ini apa artinya? Binatang buas. Binatang buas. Usirat. Dikumpulkan. Dikumpulkan. Jadi nanti binatang buas itu bermain sama anak-anak. Sekarang kan sudah mulai. Iya, sudah mulai. Ya, sekarang binatang-binatang kecil, baru nanti binatang-binatang besar sudah kumpul main-main sama-sama. Tanda sudah mau kiamat, sudah mau hancur lagi ya. Terus ini lagi wa izal bihar. Biharu. Ini bentuk banyak bahrun. Biharu. Bahari, lautan. bahari kan banyak lautan. Sujirat. Dan apabila apa? Apabila lautan dipanaskan. Ya, dipanaskan. Sujirat ya. Sujirat. Dihukum manas juga. Ini surat takwir ya. Takwir itu dari kawara yukawiru takwiran ya, penggulungan artinya, penghancuran. Terus ini sedikit lagi. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilat. Bentuk apa ini fiil-fiilnya ini zulzilat? Zulzilat. Aktif atau pasif? Zulzilat. Pasif. Iya, pasif. Kayaknya pasif ya. Aslinya 3 huruf atau 4 huruf? Zalzalah. Itu yang susah baru Pak mencari asli. 3 huruf atau 4 huruf? Zulzilat ya. 4 ya. Zalzalah. Zalzalah. Ya, Tata asli itu ya. Zalzalah. Cuma ini karena mau disambung ke sini, tanya itu dikasih baris bawah.
Nah, gitu kan. Dikasih baris bawah jadinya. Ah, jadi ini dibaca ini apa? Arda, ardi, ardu. Ardu. Idza zulzilatil ardu. Kenapa dibaca ardu? Jadi apa gunanya? Naib Fa'il. Naibul fa'il. Jadi iza zulzilatil ardu azilzalha. Ini zilzala. Zilzala ini bentuk apa ini kalau zilzala? Zilzala saja. Zala fil madi. Maf'ul. Enggak, bentuknya bentuk apa? Bentuknya zilzalaha. Isim fi'il huruf. Fi'il. Ya. Fi'il. Dia isim masdar dari zalzala. Oh. Ya, wajar-wajar saja. Zalzala yuzalzilu zilzalan. Jadi itu yang masih kurang kita membuat ke masdarnya itu. Jadi zalzala yuzalzilu zilzalan. Nah, jadi memang dia jadi maf'ul dipakai lagi. Jadi apakah ada maf'ulnya lagi? Nah, ini yang jadi persoalan. Apakah kalau sudah dibina bagi maf'ul atau sudah pasif, apakah masih ada maf'ulnya? Itu tanya. Jadi kajian baru itu. Tapi nampaknya iya. Tapi kan maf'ul itu pun nanti dibagi. Kalau darnya dipakai namanya maf'ul mutlak. Cuma pertanyaan, apakah bisa lagi pakai maf'ul kalau sudah pasif? Nah, itu satu PR. Kemudian kalau ini maf'ulnya sudah tahu kita maf'ul mutlak. Itu makanya kalau itu kan dia apabila diguncang bumi. Berarti masdarnya dipakai lagi. Betul-betul sebenar-benarnya atau betul-betul goncang bumi. Baru goncangannya bumi bagaimana? Pelajari orang ahli lah. Bagaimana goncangan bumi? Jadi bukan goncangan bumi seperti gempa, yaitu ketek tuh. Ya, goncangan bumi segoncang-goncangnya itu berarti dia bagaimana ini? Sudah hancur jadi tepung. Kalau gempa kan nggak ada yang jadi tepung, paling retak-retak kok. Ini nggak dipakai zilzal ya, zilzal. Terus ini lagi wa akhrajatil ardu. Ini coba berlomba. Kenapa ardu bacaannya ini? Ayo. Sebagai fa'il. Ya, lain enggak taki coba beda. Kalau dikecilkan naib lu begitu kan. Jadi ini ada sebagai fa'il. Jadi mengeluarkanlah. Mengeluarkan ini artinya mengeluarkanlah bumi itu apa yang dikeluarkannya? Asqala. Kenapa asqala? Jadi apa gunanya? Maf'ul. Ya, maf'ul. Objek. Ya, objek. Objek bentuk jamak taksir ya. Saklun satu berat, kalau saklani dua, askal banyak berat. Tapi dalam tafsir ini nanti dikeluarkan ini emas. Emas yang dikumpul-kumpulin sekarang harta benda. bukan isi bumi saja. Bukannya yang dikeluarkan itu manusia yang dikubur, Guru? Ya, enggak, sekolah yang jelas nanti emasnya, hartanya. Harta. Ya, harta yang kita pegang ini nanti kan kalau kiamat itu kan apa? Terbenam semua. Jadi sudah itu nanti dikeluarkan lagi. Gunanya maka disampaikan itu ya supaya jangan kita mabuk harta gitu. Gitu sih. Kalau kita dibangkitkan lagi ya, tapi ini ada menafsirkan nanti asqalah kandungannya. Jadi kandungannya bukan pasir, bukan itu. Yang kita sayangi itu, yang kita kumpul-kumpulkan itu. Tuh ameh-ameh nanti kerjokan tukang ameh kini di dunia yang dihasilkan dari tambang-tambang itu nanti kalau kiamat kan terbenam. Yang diidolakan orang. Sudah itu nanti keluar lagi. Maukah orang mengambil lagi nanti? Ya, tidak ada gunanya. Jangankan mengambil berpakaian dakwah. Iya. Astagfirullah. Dalam berpakaian pun nggak ada melihat lagi. Lalu panganak ke sini itu. Apa itu paniknya?
Gitu ya. Makanya isinya apa? Bagus, jangan toga. Itu isinya jangan toga, jangan asara. Jangan toga. Tapi banyak juga dicari, tapi mengerti kita. Itulah tadi itu. Sanang bana itu dapat janah tuh. Kalau enggak dapat jahim. Gitu. Bisa sangat logisnya dipahami, ya. Untung jadi logisnya. Untung jadi orang. Nah. Waqalal insanu. Kenapa apa ini? Insanu. Fa'il dari qatla. Ya, fa'il. Baru ini bukan harta ini artinya ya. Pertanyaan ini. Malaha. Ma ini dijarakkan misalnya. Gitu. Malaha. Apa baginya? Kenapa terjadi seperti ini? Nanti ini waktu trompet kedua, trompet pertama ini yang keluar ini. Trompet kedua. Iya. Kan 2 kali goncangan. Yang kedua mati semua. Yang pertama. Iya, yang pertama mati semua. Yang kedua itu yang mengatakan maha ini qalal insanu, berkatalah insan, malaha kata. Yang tidak mengerti waktu di dunia. Iya. Kalau awak lah cok kini mudah-mudahan tidak boleh besok. Awak tanya ke Pak Tommy. Ya Pak Tommy nak tanya lah itu. Pokoknya terjadi apa nak lah biasanya. Kalau kami pelajari itu. Terjadi kiranya. Ya. Jadi nanti kalaupun terjadi gempa, ini gempa ini kan apa baru? Jangan pula bertanya-tanya lagi udah. Kalau ada pasang tenda. Kalau serongkok pakai serongkok. Jangan menangin gila lah biasa. Hafal lah. Ya. Terus ini Lam yalid walam yulad. Nah, coba ini berlomba. Kalau lam yalid, ini kan lam yalid, ini walam yulad. Kita pindah lagi besok pelajaran kita sudah aktif pasif itu. Ini lam yalid, lam yulad. Nah, ini yalid ini ini yalid. Ini yulad ya. Ini yalid. Apa yalid sama yulad? Ayo. Yalid takdir, yulad pasif. Yulad pasif. Iya. Yalid aktif, kalau yulad pasif. Pasif ya. Apa fi'il madinya yalid ini? Yalada. Apa? Yalida. Yalid, yalada. Ya. Yalid. Apa fa'ilnya? Fa'ilnya. Fa'il, bukan fa'il. Apa fi'il madinya ini? Fi'il madi dari yalid. Yalid. Waladaya. Walada. Fi'il madinya adalah walada. Ya, walada fi'il madinya. Ragu-ragu. Mengganggu ini. Ya. Jadi fi'il madinya adalah walada. Ini fi'il madinya adalah walada ya. Di sini kita buat walada fi'il madinya. Ya, baru mau dia. Lihat dulu ya, dibesarkan sedikit dulu. Walada ya. Fi'il madinya adalah walada. Masih. Fi'il madinya adalah walada ya. Ini walada. Arabnya Arab apa pula begini? Lari-lari. Ini Arabnya lain pula. Walada. Bentar ya. Arabnya bertukar. Ini pindahkan Arab ini dulu. Walada. Walada arti walada? Lahir. Ya, beranak.
beranak. Apa mudhariknya? Yuwalidu. Mudhariknya aslinya sebenarnya begini. Yau. Yu'alidu. Begini. Yaulidu. Yaulidu. Jadi menurut undang-undang kalau ini di atas barisnya, ini di bawah, dihilangkan dia. Gitu. Gitu jadinya. Jadi yalidu. Ya kan? Itu aslinya tuh. Yalidu ini masuk lam. Mati dia. Lam yalid. Kalau ini, kalau yuladu, apa pula fi'il madinya? Aulada. Ini fi'il madinya aulada. Itu ya. Aulada ini fi'il madinya. Kalau ini walada. Jadi Allah tidak tidak beranak dan Tidak dianakkan. tidak dianakkan. Jadi dia tidak bekas anak dan tidak pula beranak. Cuma ada di dunia ini mengatakan kita anak Tuhan itu kan karena kerinduannya. Jadi bermacam-macam dibuatnya. Jadi kita itu pun tidak dipakai. Ya. Sampai di sini pelajaran kita, maka latihan dari pola 117 sebagian ada yang terbawa, sebagian tidak. Tapi insya Allah kalau kita tabah seperti ini, nanti membaca Al-Quran itu sudah mulai mata kita melihat ini bentuk apa ya, ini bentuk apa ya. Tapi kalau belum sampai ke situ ya baca saja dulu ya, baca. Ilahuna faqat intahina ilal liqa' masalamah nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari Minggu libur ya, hari Minggu libur. Iya, Pak. Mungkin sedang melawat ini Panzuru kaifa kana betul mukasibi. Melawat Bapak ke Jakarta. Makasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai doa penutup majelis. Udah.